Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan bacaan renungan pagi hari ini yang berjudul Kelemah Lembutan yang ditulis oleh Ellen White, kita akan mengikuti bacaan Alkitab serta penjelasannya secara singkat. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, tolong bantu kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu dan kuatkan kami ketika Roh Kudus bekerja melalui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, ayat Alkitab kita hari ini masih di kitab Matius. Kemarin kita sudah belajar dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. Dan hari ini kelanjutannya, yaitu Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudaraku, ucapan Tuhan Yesus ini mengakhiri khotbahnya di atas bukit yang ditujukan untuk para murid-muridnya. Dengan tekanan serius, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup tiap orang suatu saat akan diterpa badai, dan badai itu akan sedemikian dahsyatnya dan berakibat kekal. Badai itu akan membongkar fondasi hidup seseorang yang dipakai untuk fondasi membangun kehidupannya. Dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, ada dua macam fondasi hidup yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, fondasi batu karang teguh yang menggambarkan sikap dan praktek hidup sesuai dengan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Orang-orang seperti ini dikatakan Tuhan Yesus adalah bijaksana sebab kehidupannya taat kepada firman-Nya, yaitu perintah-perintah Tuhan, sehingga membuatnya tahan akan terpaan badai tersebut. Yang kedua, fondasi pasir yang menggambarkan sikap dan praktek hidup yang mendengar firman dan ajarannya, tetapi tidak mau melakukannya, bahkan meremehkan firman Tuhan. Masa bodoh dengan nasihat dan perintah-perintah Tuhan, serta nasihat dan ajaran Tuhan tidak dianggap penting untuk diterapkan dalam kehidupannya. Matius 7 ayat 26. Dan orang seperti ini dikatakan orang yang bodoh. Sebab itu sama saja mereka sedang mendirikan rumah kehidupannya di atas pasir, sehingga pasti akan tersapu bersih oleh terpaan badai dan banjir dahsyat. Matius 7 ayat 27. Pertanyaannya, apakah badai dan banjir yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku, mengacu ke konteks sebelum ini, pastilah yang Tuhan maksudkan dengan badai itu adalah hari penghakiman akhir. Dengan ucapannya yang penuh kuasa itu, Tuhan Yesus mendesak para pendengarnya untuk merespon Dia dengan ketaatan dan kesetiaan agar terluput dari penghukuman itu. Saudara-saudaraku, hidup yang singkat ini hanya awal dari hidup kelak nanti. Bagaimana keadaan hidup kita kelak dalam kekekalan tergantung pada pilihan kita. Apakah fondasi hidup kita berdasarkan firman Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Allah yang kekal, Bapa yang maha mulia, kami datang kepadamu Bapa bersyukur dan memuji-muji namamu atas kasih dan pemberianmu bagi kami. Melalui nafas hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami, sehingga kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar di hari ini. Terima kasih Bapa atas perlindunganmu bagi kami di malam yang panjang. Dan saat ini kami umat-umatmu, walaupun kami berjauhan satu sama lain dan bahkan tidak mengenal satu dengan yang lainnya, itu tidak menjadi halangan bagi kami Bapa untuk menyatukan hati kami di dalam doa, menyerahkan berbagai-bagai pergumulan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan, kesehatan kami, dan terlebih iman percaya kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Engkaulah Allah kami yang selalu memperhatikan kami. Untuk itu kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Di antaranya Pendeta Simarmata dan Ibu yang mengalami kecelakaan, Ibu Yane Lomi, juga Bapak Melki Tiko Alu yang dalam keadaan sakit. Bapak, kiranya kesembuhan yang sempurna boleh mereka peroleh, sehingga itu menjadi sukacita bagi mereka dan keluarga mereka. Begitu juga keluarga Pendeta Taja dan keluarga Bapak Edi Rumbiak yang dalam duka cita. Kiranya penghiburan surga menjadi bagian keluarga yang berduka. Bapa, kami juga mau berdoa buat semua umat-umat-Mu yang setia dalam pelayanan mengabarkan kebenaran Injil. Di antaranya Bapak Peter Lobo, Bapak Yoke Sigar. Kami percaya Engkau akan persiapkan dengan kesehatan, akal budi, kebijaksanaan, panjang sabar, semangat serta sukacita surga di dalam pelayanan ini. Bapa, saat ini kami sudah siap mendengarkan bacaan renungan pagi. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita hari ini Selasa 16 Maret 2021. Judulnya, Kelemah Lembutan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara-saudaraku, engkau harus mempelajari pelajaran penting tentang apakah artinya menjadi seorang manusia di dalam pemandangan Allah, yaitu menjadi seperti Yesus, lemah lembut dan rendah hati, menjaga kepentingan orang lain lebih suci daripada engkau menjaga kepentingan sendiri. Itu harus dijalankan dalam hidupmu dan kebiasaanmu setiap hari, menunjukkan bahwa engkau bukannya anak nakal atau seorang pelajar bodoh di dalam sekolah Kristus. Egoismu tidak terdapat di dalam hati di mana Kristus berdiam. Kalau disayangi, itu akan mengeluarkan segala sesuatu yang di sampingnya. Akan dibawanya engkau mengikuti kecenderungan hati ganti kewajiban, menjadikan diri pokok pikiran, dan memuaskan serta memanjakan dirimu, ganti berusaha menjadi suatu berkat bagi orang lain. Keperluanmu, kesenangan hatimu akan mendahului segala apapun. Kebahagiaan yang benar haruslah didapat, bukan dalam pemanjaan diri dan usaha menyenangkan diri, melainkan dalam belajar dari Kristus. Barang siapa yang percaya kepada hikmat mereka sendiri dan mengikuti jalan-jalannya sendiri, hidup dengan bersungut-sungut pada tiap-tiap langkah, karena beban yang diikat oleh kekikiran atas mereka itu adalah begitu berat. Yesus mengasihi orang-orang muda, dan Ia rindu supaya mereka memiliki perdamaian yang hanya Ia saja dapat karuniakan. Ia menyuruh mereka supaya belajar kepadanya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Anugerah yang indah ini jarang sekali tampak dalam orang-orang muda zaman sekarang ini, meskipun dalam orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Jalan-jalan mereka sendiri tampak benar dalam pemandangannya. Dalam menerima nama Kristus, mereka tidak menerima tabiatnya. Oleh sebab itu mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang kesukaan dan perdamaian yang akan didapat dalam pekerjaannya. Kelembutan Kristus yang dinyatakan di dalam rumah tangga akan membuat penghuninya berbahagia. Itu tidak menghasut perbantahan, tidak memberikan kembali jawaban yang marah,
melainkan menuduhkan tingkah laku yang menjengkelkan, dan memancarkan kelemah lembutan yang dirasakan oleh semua di dalam lingkungan yang dibahagiakannya. Di mana saja disayangi, dijadikannya keluarga-keluarga dunia ini menjadi satu bagian dari keluarga yang besar di surga. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang bersyukur untuk nasihat-Mu melalui bacaan renungan pagi yang sudah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa pelajaran yang kami pelajari dari hari ke hari boleh dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami boleh praktekkan di dalam hidup kami, yaitu kelemah lembutan, rendah hati menurut perintah-perintah-Mu. Karena itu adalah pelajaran penting menjadi layak di pemandangan Allah. Tolong kami Bapa agar kami dapat meninggalkan keegoisan kami yang sering melalaikan kehendak-Mu. Berkaryalah dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa, di sepanjang hari ini kami sudah siap menjalani aktivitas kami dengan penuh sukacita, karena kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami, baik suka terlebih duka kami. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama yang indah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.